Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jenny Yulinda Putri dari kelas Akuntansi 3C, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang akuntansi lingkungan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dari itu, langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, sebelum kita bahas standarisasi tanggung jawab sosial itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, yakni merupakan basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Kemudian, parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Pemahaman tentang CSR. Gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi atau Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasilia pada tahun 1992 menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Ada 5 elemen sehingga konsep berkelanjutan menjadi penting. Di antaranya adalah, pertama, ketersediaan dana, yang kedua, misi lingkungan, yang ketiga, tanggung jawab sosial, yang keempat, terimplementasi dalam kebijakan, masyarakat, korporat, dan pemerintah, dan yang terakhir, 5, mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya. Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tersebut saling berinteraksi dan mendukung. Karenanya, dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi untuk mewujudkan dialog secara komprehensif pentingnya. Karena dengan partisipasi aktif, para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan diemban secara bersama. CSR sebagai sebuah gagasan. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini, bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggondok ISO 26000, Guidance Standard on Social Responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok, yaitu pertama, pengembangan masyarakat, yang kedua, konsumen, yang ketiga, praktek kegiatan institusi yang sehat lingkungan, yang keempat, ketenaga kerjaan, yang kelima, hak asasi manusia, yang keenam, organizational governance. Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan social responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok di atas. Dengan demikian, jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebut secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000, perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.
Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan di tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: pertama, kepatuhan kepada hukum; yang kedua, menghormati instrumen atau badan-badan internasional; yang ketiga, menghormati stakeholder dan kepentingannya; yang keempat, akuntabilitas; yang kelima, transparansi; yang keenam, perilaku yang beretika; yang ketujuh, melakukan tindakan pencegahan; yang kedelapan, yakni menghormati dasar hak-hak asasi manusia. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia. Materi selanjutnya adalah praktek-praktek CSR. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapatkan tempat di hati dan izin operasional, yang pastinya dari masyarakat. Bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Praktik CSR di mancanegara. Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya, Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional, perusahaan sebenarnya bisa untuk menerapkan berbagai standar CSR, seperti Accountabilities AA1000 standar yang berdasarkan pada prinsip triple bottom line, atau Profit, People, Planet yang digagas oleh John Elkington. Kemudian ada Global Reporting Initiative, panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan, yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmentally Responsible Economic atau CERES dan UNEP pada tahun 1997. Kemudian Social Accountability International SA8000 standar, dan selanjutnya ISO 14000 Environmental Management Standard, yang terakhir adalah ISO 26000. Menghadapi tren global dan resistensi masyarakat di sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap tahunnya kepada stakeholder. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan laporan acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Banyak perusahaan sekarang yang menggunakan audit eksternal guna memastikan keberadaan laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan berkelanjutan. Akan tetapi, laporan tersebut sangatlah luas formatnya, gayanya dan metodologinya, evaluasi yang digunakan pun, walaupun itu dalam suatu industri yang sejenis. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya. Praktek CSR di Indonesia. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Setidaknya, ada 3 alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.
Yang pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat itu sendiri. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Dan yang ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik. Kemudian, program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu public relation, yaitu usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada strategi defensif, yaitu usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru, yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan yang berasal dari visi perusahaan. Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, ada program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu community relation, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesapahaman melalui komunitas dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarahkan pada bentuk-bentuk kedermawanan. Kemudian yang kedua, ada community service, yang merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecah masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada community empowering, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil, yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai peranata pendukungannya, dan perusahaan memberikan akses kepada peranata sosial yang ada tersebut agar dapat berkelanjutan. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas. Kemudian, pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasinya. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran yang moral tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham, yaitu produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi, serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukan komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa yang akan datang. Kebutuhan akan standarisasi CSR. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program Charity dan Community Development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR. Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap ketentuan dan pelaksanaan CSR. Dari sisi pendekatan misalnya, ada Community Based Development yang lebih mengedepankan pembangunan, keterampilan, dan kemampuan kelompok masyarakat. Ada pula yang fokus pada penyediaan kebutuhan sarana. Dan
Yang paling umum adalah memberikan bantuan sosial secara langsung maupun tidak langsung, guna membantu perbaikan kesejahteraan masyarakat. Baik karena eksternalitas yang negatif yang ditimbulkan sendiri maupun yang bertujuan sebagai sumbangan sosial semata. Tren di dunia. Di beberapa negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR menggunakan teori kontrak sosial dan stakeholder approach untuk mendukung argumen mereka. Di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat. Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasi bisnisnya. Dengan demikian, cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR ternyata kinerjanya melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR itu sendiri. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk penerapan CSR secara umum, beberapa di antaranya adalah menerapkan visi, memformulasikan misi, menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, merancang struktur organisasi, menyediakan sumber daya manusia, merancang program operasional, membagi wilayah, mengelola dana. Standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. Belakangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pemerintah memasukkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal. Menurut Endro Sampurno, pemahaman yang dimiliki pemerintah mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri. Kemudian, mewajibkan CSR, apapun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada. Berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kemudian, ada 4 manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Yang pertama itu, ada keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, dan perusahaan mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Kemudian yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas tentunya. Yang terakhir, keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, inside-out linkages
bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini, perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua, outside in includes, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia, sumber daya manusianya juga, infrastruktur transportasi, kemudian peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, kemudian menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi. Serta besar dan kompleksitas permintaan daerah setempatnya, ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyediaan jasa dan produsen mesin. Kemudian materi selanjutnya tentang pelaksanaan CSR, kewajiban versus sukarela. Penerapan CSR di mancanegara. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk investasi sosial perusahaan. Karena yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama. Di Amerika Serikat misalkan, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbangkan kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501C3 akan mendapatkan potongan pajak. Tidak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika dan memberikan tekanan yang semakin besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial yang akan terus tumbuh pastinya. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatannya. Pelaksanaan CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 undang-undang tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian, substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas mengandung makna mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kewajiban melaporkannya. Kemudian pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntunan masyarakat. Sedangkan pada pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi, kewajiban TJSL pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada pasal 74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam Undang-Undang PT, tetapi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan yang lain, yang terkait pastinya. Penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi pasal 74 ayat 1 di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pada penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya alam. Dengan demikian, jelas, tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam. Untuk Indonesia,
Pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Kemudian, pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus dengan memasukkan pihak-pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberikan penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.